Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Ayo membaca. Bacalah teks tentang bandeng presto berikut. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal ini akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara pengemasan bandeng presto akan mendapat daya tahan ikan. Menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus menggunakan plastik tekanan tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Kumpulan kalimat diberi warna beda disebut paragraf. Kumpulan kalimat yang diberi warna beda disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada tes bandeng presto? 1, 2, 3. Ya, ada 3 ya. Warna hijau, warna merah, warna Orang kata kyo wis kan rijal. Wis kelewat. Aku nyimak kok. Rijal, halaman piro, Cal? Halaman 13. Warna hijau, merah, biru. Itu namanya paragraf. Jadi tulisan-tulisan yang berbeda itu satu warna satu paragraf. Kamu akan belajar yang namanya paragraf. Nanti kelas 4, 5, 6 kamu akan mengenal itu paragraf. Sudah jadi makanan sehari-hari. Ya, namanya paragraf itu satu kelompok kalimat ya. Kalimat-kalimat dilompoki. Nanti di kelas 4 kamu akan mengenalnya kalimat pokok, kalimat utama, pikiran pokok, ya, kalimat penjelas. Ya. Informasi 1, bandeng presto dimasak menggunakan, dilihat bacaannya yang warna merah. Enggak disimak kok, jadi yo enggak ngerti. Yang warna hijau dimasak dengan menggunakan panci presto. Kemudian informasi 2, panci presto akan membuat daging ikan menjadi yang warna merah. Satu informasi, satu paragraf, satu informasi. Baca yang merah. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi
Disuruh membaca, sama orang gak teke mau baca. Hal itu akan membuat daging ikan menjadi lunak, warna hijau. Ya, ketemu ndak? Enggak ada, orang moco. Makanya 3 teke. Iyalah, ini percuma. Pak Dedi ngeplos dari tadi. Hal itu yang membuat daging ikan menjadi lunak. Apa bukunya beda? Ada. Yang ada aku nggak membaca. Mulai Pak Dedi membaca tadi kamu kemana? Tidur? Melamun kok. Informasi 3 apa? Kemas, kalau yang kemasan biasa, plastik biasa bertahan berapa hari? Yang biasa kok 5 hari. Yang tahan udara, kedap udara bertahan 3 bulan. Ya. Itu informasi-informasi penting. Ayo mencoba. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang banyak anak yang sedang bermain air. Ada yang duduk di tepi kolam, ada yang belajar seluncur. Ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam renang dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang di dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amati berbagai alat pelampung. Ban renang, rompi renang, papan seluncur, ban renang, rompi renang ya. Yang kalau Pak Dedi biasanya pakai yang ngajari anak berenang. Kamu bisa berenang nggak? Yang benar. Lah, ya berarti tidak bisa berenang. Ya berarti belum bisa. Berjalan berapa meter tanpa menyentuh lantai dasar? Jalan. Kalau bisa berenang itu berarti udah bisa jalan. Mah jalan kayak apa? Yang penting kalau sudah bisa mengambang bisa berenang. Kalau belum bisa mengambang berarti belum bisa berenang. Belum dikatakan bisa berenang. Udah nggak? Kakak kelasmu Mas Tama, Mas Albert, Mas Tika itu belajar sama Pak Dedi berenang. Nanti kalau sudah selesai corona kita berlatih berenang. Ya. Juara renang lumayan tuh, bisa masuk SMP negeri. Muncul. Enggak kan? Pada berlatih berenang yang dalam-dalam udah biasa. Makanya tapi kan ada pelatihnya, ada Pak Guru. Ya. Yuk. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh. Lakukan berulang-ulang. Ya, ini latihan berenang. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan
yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam, di lingkungan sekitar. Kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ayo mencoba. Dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan tadi ya, udah dibaca ya. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dan kebiasaan Dayu, Siti, Lani dari cerita tersebut? Ya, tadi ada yang makan dari rasa susu stroberi, rasa buah, ya. Kemudian ada yang suka pisang, ada yang suka Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa ini. Yang dibawa oleh Udin dan teman-temannya. Ada ayam goreng. Ayam Ipin. Juga ayam goreng. Kemudian sosis. Ini buah apel. Terus ini daging. Daging kaleng, daging kemasan. Roti, susu, kotak. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Ya. Tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasar gambar di atas. Sosis, roti, susu, dan makanan atau daging yang dikalengkan. Ya, gotekke. Nah, makanan apa yang paling kamu sukai? Roti. Sekarang tanyakan makanan kesukaan teman atau gurumu. Elsa, suka makan apa? Makanan yang kamu sukai? Ayam goreng. Wawancara 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Ya, kamu udah wawancara ini. Setelah melakukan wawancara pada teman dan gurumu, tuliskan hasil daripada tabel di bawah ini. Namanya siapa, sukanya apa. Ya, wawancara. Wawancara itu kegiatan bertanya dan menjawab. Atau kegiatan tanya jawab. Orang yang bertanya disebut pewawancara. Orang yang ditanyai disebut narasumber. Kegiatan bertanyanya namanya wawancara. Apa, Sel? Orang yang ditanyai disebut apa, Sel? Sel? Orang yang ditanyai tadi loh. Narasumber. Kegiatannya wawancara. Kalau orang yang ditanyai misalnya Pak Dedi nanya kamu sebagai sumbernya, yang ditanya kamu disebut narasumber. Kalau Pak Dedi disebut pewawancara. Ya. Kalau kegiatannya namanya wawancara. Itu nanti di kelas 4 juga dapat. Apakah mereka mempunyai jenis makanan yang sama? Mungkin. Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Bisa iya, bisa tidak. Diskusikan bersama temanmu, kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarmu ternyata ada yang sama, ada yang berbeda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang sama apa yang berbeda-beda? Berbeda-beda. Setiap orang memiliki makanan kesukaan yang berbeda juga. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan dilakukan? Apa yang kamu lakukan? Ya, membiarkan. Ya, tidak memaksa. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan.
setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Demikianlah pembelajaran 2.